Gunung Ertijanje adalah sebuah gunung yang terletak di bagian Serbia yang keberadaannya diliputi dengan misteri dan legenda. Gunung ini telah lama dianggap ajaib dan misterius karena bentuk piramidanya yang aneh dari pucuk tertingginya. Bahkan ada yang mengatakan gunung ini sebenarnya adalah piramida kuno. Ertijanje merupakan fenomena yang menarik lebih banyak wisatawan, ilmuwan, pendaki gunung, dan petualang setiap tahun untuk datang ke sini. Setiap orang yang pernah mengunjungi gunung ini setidaknya satu kali mengatakan bahwa mereka merasakan energi misterius, udaranya tidak sedap, dan alam yang terlihat tidak nyata. Penulis ilmiah Arthur C. Clarke percaya bahwa gunung berbentuk piramida ini memiliki semacam energi khusus. Gunung ini juga diyakini sebagai kapal induk raksasa milik alien yang menunggu kaptennya untuk lepas landas. Selain itu, beberapa orang juga mempercayai bahwa Gunung Ertijanje ini menjadi tempat berlindung yang aman saat kehancuran dunia atau hari kiamat. Ramalan hari kiamat suku Maya yang jatuh pada tanggal 21 Desember 2012 lalu sempat meresahkan sebagian besar masyarakat dunia, terutama bagi mereka yang mempercayai bahwa hari akhir benar-benar terjadi pada tanggal itu. Pada saat itu masyarakat berbondong-bondong datang menuju Gunung Ertijanje yang diyakini memiliki kekuatan mistis. Gunung ini juga tenar dengan teh Ertijanje yang terbuat dari campuran herbal yang diketahui khasiatnya sebagai afrodisiak atau pembangkit gairah seksual. Selain itu, teh Ertijanje juga dipercayai untuk obat perut kembung kronis. Pada bagian puncak gunung ini terdapat gereja kecil yang dibangun pada tahun 1936 oleh istri seorang pemilik tambang batu bara lokal. Namun sayangnya pemilik gereja ini mati karena bunuh diri. Akhirnya gereja kecil itu diledakkan oleh para pemburu harta karun yang mengira ada sejumlah uang keluarga terkubur di bawahnya. Terlepas dari legendanya mengenai alien, piramida kuno, dan penyihir, Gunung Ertijanje adalah tempat yang tepat untuk dijelajahi karena keindahan alamnya. Bagaimana Troopers? Makin penasaran dengan misteri-misteri yang ada di Serbia kan? Oleh karena itu, jangan lupa beli tiket Kakak Beradik The Lost World. Tayangan perdana akan tayang secara eksklusif pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2021, spesial hanya di GoPlay.
just a number. Kalimat itulah yang cocok untuk menggambarkan seorang Nirina Zubir. Kembali membawakan acara musik, perempuan berumur 41 tahun ini mengungkap bahwa ia merasakan chemistry saat awal masuk ke dunia entertainment. Bahagia dan tidak pernah berhenti belajar, itulah prinsip yang dipegang oleh perempuan keturunan Aceh Minangkabau itu untuk selalu energik dan awet muda. Tidak seperti artis yang lain, pada awal tahun Nirina mengungkap bahwa ia tidak mengambil job lantaran ingin berkumpul bersama keluarga dan mengawal kasus yang menimpa dirinya. Lantas dengan kembalinya Nirina menjadi host acara musik, bagaimana rasa kegembiraan yang dirasakan saat ini? Dan bagaimana rencana Nirina untuk quality time dengan keluarganya nanti? Selama 2 tahun ini kan ya berkecimpungnya dengan memang fokusnya konsentrasinya kemarin ini ke film gitu kan. Jadi bener-bener ya udah fokus di situ. Tiba-tiba pas lagi kemarin selesai maksudnya PPKM udah mulai diperingan apa segala macam, tiba-tiba dapat tawaran untuk bawain acara pop party yang adalah musik. Tiba-tiba tuh pas lagi bawain acara ini lu tuh kayak apa ya, kebangun lagi chemistry yang waktu zaman awal mulanya masuk ke dunia entertainment ya musik gitu kan. Jadi kayak oh my god, I belong here gitu loh. Ini this is one of the reason dulu Nas seneng banget dan jatuh hati banget dengan hosting, apalagi dengan musik gitu kan. Jadi ya bawanya ya fun, no pressure, dan enak banget ketemu lagi sama musisi-musisi gitu. Jadi ngobrolnya tuh udah ngalir. Terbaru ini nggak sih? Harus dong dengan orang yang suka dengan, ya jujur mungkin kan memang ada beberapa yang baru kenal, apalagi yang anak-anak umur 21 tahun, 19 tahun, 15 tahun gitu kan. Tapi kan kembali lagi ya Nah harus jujur bahwa Nah bilang oke, jadi kita kayak bener-bener mengulik tuh bener-bener karena Nah juga pengen tahu dan bagaimana caranya mereka juga berjuang sekarang ini. Karena jujurly anak-anak sekarang tuh sebenarnya fightingnya tuh harus lebih keras gitu. Kalau dulu tuh kan istilahnya udah ada pokoknya udah jelas gitu jalurnya ini. Nah, sekarang kan medianya tuh banyak gitu loh. Maksudnya ada OTT, ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok, ada whatever it is gitu loh. Dan untuk mereka di antara lautan manusia yang ingin berkarya untuk akhirnya mencuat itu kan perlu melakukan sesuatu yang benar-benar bikin orang jadi ngelirik dan oh my god, I'm like forever young. Umur itu adalah hanya angka. Yang penting adalah pembawaan kita dan juga well, age is nothing but a number. Semuanya itu kalau misalnya kita yang at heart, happy, jadinya ya kelihatannya 20 tahun terus. Tips awet muda adalah never stop learning. Jadi kita terus update diri, terus belajar, karena kan dengan itu kita juga jadi nambah wawasan lagi. Karena kalau misalnya begitu kita udah stop belajar, ya kita berhenti di waktu itu aja gitu, dan kayak merasa bahwa kita power syndrome itu paling bahaya. Pada saat kita udah memiliki rasa kita udah mengetahui segalanya, kita paling tahu segalanya, itu adalah yang paling bahaya. Jadi makanya selalu ada kan istilahnya adalah selalulah menjadi gelas yang kosong untuk siap diisi terus ya. Ini sekarang tips muda Nirina adalah ya salah satu itu never stop learning dan selalu menjadi gelas yang kosong. Ya kalau sih harapannya ya pop party sampai 1000 episode lebih ya. Season 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus gitu kan. Jadi my life is always about balance. Balance-nya tuh dalam arti kalau orang selalu nanya sama Nirina pilih mana, musik, bawa hosting, atau Nirina mau main film? I cannot choose karena itu adalah dua hal yang sangat Nirina cintain banget. Kapan lagi Nah ngerasa selalu beruntung karena kapan lagi kita bisa menjalani hidup sesuai dengan passionate kita gitu loh. Nah dapat blessingnya, nah bisa memilih itu dan berada di situ. Jadi sampai insya Allah umur berapapun kalau masih dikasih kesempatan, nah masih akan terus ada. Tahun baru kali ini nah nggak ngambil job. Memang konsentrasi Nirina sekarang itulah adalah kepada eratnya keluarga kita, menghadapi sekarang apa hal-hal yang sedang kita hadapi. Jadi nggak tahun ini nggak ngambil job. Memang ditambah lagi kan memang Bu Nirina sekarang ini lagi perlu pemulihan gitu kan. Jadi kita lagi butuh waktu kebersamaan bersama keluarga. So nggak ngambil job dulu. Makanya sekarang justru sebelum tahun baru tuh kayak hajar berapa episode hajar. Begitu tahun baru udah kita kumpul sama keluarga.
Alhamdulillah tuh anak-anak pengertian banget. Justru pada saat lagi pandemi seperti ini mereka malah yang lebih apa ya, yang lebih strict gitu loh. Mereka tuh bener-bener kayak ngasih tahu Nirina kalau misalnya anak keluar, "Mom, where are you going? We're still in pandemic moment," gitu loh. Setiap kali keluar pasti mereka yang ngingetin, "Mom, don't forget your mask, don't forget your disinfectant, don't forget to wash your hand," gitu, "don't take off your mask." Mereka tuh benar-benar mereka yang sangat strict dan lebih bawel gitu. Jadi don't forget your mask. Iya nak gitu. Kalau keluar pasti nanyain gitu, "Where's your masker?" "Ada, ini udah dipakai," gitu kan. "Never take it off." Sama keluarga. Quality time-nya justru sebenarnya Nirina sekarang kayaknya akan menikmati Jakarta seutuhnya ya, karena pada saat lagi liburan ini orang-orang pada keluar kota segala macam. Justru sekarang Nirina lagi bisa menikmati Jakarta bersepeda dengan kondisi jalan yang kosong gitu kan. Terus bersama keluarga juga. Terus begitu mudah-mudahan bisa mensupport Buya untuk mendapatkan pemulihan yang lebih cepat lagi gitu. Sekarang ini Buya memang lagi pemulihan, tapi alhamdulillah per hari ini Buya itu kan prosesnya dari kemarin ICU, kemudian sekarang sudah mulai ke HCU, High Care Unit, sampai akhirnya sekarang per hari ini. Makanya lagi bahagia banget karena baru dikabarin bahwa bisa pindah ke kamar rawat yang biasa gitu. Jadi semoga lah, makanya kita benar-benar yang antusias banget gitu ngadepin ini semua. Jadi kayak satu beban di pundak tuh kayak mudah-mudahan gitu mengurangi satu beban di pundak lah, walaupun tetap kasus yang kita hadapin ini mengenai si mafia tanah ini masih tetap kita hadapin, tetap kita kawal terus gitu, masih tetap tanyain terus perkembangannya seperti apa, dan teman-teman dari kepolisian juga benar-benar ini kok, maksudnya masih bergerak. Takkan ada habisnya bila membahas segala sesuatu yang ada di negara Serbia. Keindahan alamnya, tempat-tempat bersejarah, bangunan kuno yang hingga kini masih berdiri kokoh, menjadikan negara satu ini layak untuk dikunjungi. Mungkin banyak di antara kalian yang belum sepenuhnya tahu bahwa Serbia memiliki banyak sekali sejarah yang menjadi misteri. Salah satunya adalah literatur kuno yang ada sejak ribuan tahun lalu. Konon literatur ini ditulis oleh iblis. Selama ribuan tahun, banyak tulisan-tulisan kuno yang ditinggalkan dan para peneliti berusaha untuk memecahkannya. Beberapa di antaranya mungkin adalah penemuan yang mencengangkan. Pasalnya beberapa literatur kuno dianggap sebagai tulisan tidak biasa. Bahkan ada beberapa tulisan yang diyakini ditulis oleh iblis. Tentu saja hal ini mengundang tanda tanya besar di benak masyarakat. Apa tulisan atau pesan yang ditulis oleh iblis? Dan mengapa ia meninggalkan pesan tersebut? Semuanya masih menjadi pertanyaan. Meski masih menjadi misteri mengenai asal-usulnya, namun 3 tulisan ini menurut legenda ditulis oleh iblis. Apa sajakah tulisan itu? Penemuan gulungan pernah ditemukan di timur Serbia bersama jasad manusia yang meninggal sekitar 2000 tahun lalu. Lalu gulungan yang dibawanya terbuat dari emas dan perak berisi mantra sihir. Konon di dalamnya terdapat kekuatan baik dan jahat. Peneliti berusaha untuk menerjemahkan apa yang mantra tersebut katakan yang menggunakan abjad Yunani dengan bahasa Aramik. Mantra biasanya ditulis untuk membawa manfaat maupun kutukan bagi mereka yang hidup. Meski belum berhasil diterjemahkan, namun orang-orang berharap tulisan tersebut akan membawanya pada malaikat atau iblis. Dan diyakini tulisan tersebut bukanlah ditulis oleh manusia, melainkan iblis.
Kode Giga sendiri merupakan kitab yang terkenal dengan sebutan The Devil Bible. Kitab ini memiliki tinggi 36 inci, lebar 20 inci, dan tebal 8 inci, serta berisi 320 halaman. Namun pada suatu waktu, 10 halaman terakhir telah dipotong. Juru tulis yang menciptakan The Devil's Bible tidak diketahui. Para peneliti percaya bahwa buku ini adalah ciptaan dari satu orang, kemungkinan besar seorang biku yang tinggal di Bohemia. Mitos yang beredar dari kitab ini adalah konon Kodeks Gigas ketika diciptakan melibatkan iblis karena beberapa halaman di beberapa bagian juga terdapat gambar iblis. Lalu mitos lain yang paling terkenal adalah juru tulis dari kitab tersebut menukar jiwanya dengan iblis untuk menyelesaikan buku tersebut dalam satu malam. Lalu yang terakhir adalah surat iblis. Sebuah surat diyakini berusia lebih dari 300 tahun telah ditemukan. Tulisan tersebut ditulis oleh seorang biarawati bernama Maria Crocifissa Della yang mengaku kerasukan setan. Surat tersebut ditemukan tergeletak di sel biara Palma di Montesiac, Sisilia pada 11 Agustus 1967. Wajah biarawati tersebut diselimuti tinta dan tangannya memegang sebuah surat yang konon ditulis oleh iblis dengan tujuan menjauhkan dari Tuhan dan menuju kejahatan. Surat tersebut kini diletakkan di Ludum Science Museum, Sisilia untuk menafsirkan maknanya, di mana 14 kode yang tertulis membuat penelitian kewalahan. Surat itu menyebut Tuhan sebagai beban berat. Kemudian dikatakan bahwa Tuhan berpikir dia bisa membebaskan makhluk hidup. Sistemnya tidak bekerja untuk siapapun. Mungkin sekarang Styx sudah yakin. Dalam mitologi Yunan dan Romawi, Styx adalah sungai yang memisahkan mereka dari dunia orang hidup. Bagaimana Cupers? Apakah kalian percaya bahwa tulisan-tulisan ini dibuat oleh iblis? Apakah kalian merasa merinding mendengar kisahnya? Kalau lebih ingin merasakan kengerian lainnya, maka jangan lupa untuk menyaksikan tayangan Kakak Beradik Podcast The Lost World. Kalian akan banyak dikejutkan dengan banyak kejadian horor.